Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi bersama saya Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura, CGP Angkatan 10, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, saya berbagi pemahaman dengan topik budaya positif. Karena sulitnya menemukan waktu untuk berkumpul dengan rekan sejawat, maka saya melakukan berbagi pemahamannya secara daring. Adapun host pada kegiatannya adalah Ibu Nurhalimah SPD dari SMK Negeri 1 Mempura, dan moderatornya adalah Ibu Neneng Kurniati SPD MPD dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nur Halimah dari SMK Negeri 1 Mempura. Bertemu lagi bersama saya dalam berbagi pemahaman materi budaya positif. Pada webinar kali ini, materi akan diisi oleh Ibu Nita Andriani sebagai narasumber materi budaya positif dan moderator Ibu Neneng Kurniati. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pertama Ibu Neneng Kurniati. Beliau adalah guru SMK Negeri 2 Pekanbaru. Beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Selanjutnya, narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Ibu Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura, CGP Angkatan 10, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya, waktu dan ruang saya persilahkan kepada Ibu Neneng Kurniati. Insya Allah sih. Mungkin ke Bu Neneng dulu yang buka acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin yang Allah berikan kita dapat berkumpul ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat, memenuhi undangan Jimit pada malam hari ini. Mudah-mudahan kesediaan kita hadir ini Allah datangkan keberkahan dan kita mendapatkan
barokah ilmu yang baik dan pengalaman-pengalaman yang baik juga. Bapak Ibu sekalian, di sini, saya hanya, akan berbagi begitu ya, berbagi, bagaimana tentang, pemahaman gitu ya, pemahaman yang saya dapatkan dalam, dalam proses pendidikan yang sedang saya jalani, yaitu pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak yang sedang berlangsung. Nah, ini adalah salah satu bentuk tagihan tugas yang harus diselesaikan dalam proses pendidikan. Baiklah, mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Bu Neneng dengan Bu Nur Halimah juga tentang pengantar. Nah, sekarang mungkin kita bisa lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara budaya positif. Kira-kira kalau kita bicara budaya positif, maka itu adalah sesuatu yang kita akan lihat hasilnya tidak serta-merta. Kalau kita pernah belajar di sekolah dulu ya, kita pernah belajar budaya, sejarah gitu ya, kan ada budaya. Budaya itu tidak muncul dalam waktu yang singkat, tetapi dia muncul dalam rentang waktu yang panjang atau mungkin sangat sangat panjang. Sehingga apa? Sehingga di saat kita bicara, oh ada budaya positif, kemudian nanti ada disiplin positif, maka itu bukan sesuatu yang hari ini kita belajar, besok pagi kita terapkan, besoknya lagi anak akan mengikuti. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi akan banyak hal-hal, pengalaman-pengalaman baru yang mungkin kita dapatkan. Nah, untuk memulai pembahasan kita tentang budaya positif ini, mungkin nanti saya akan terjeda gitu ya, karena dalam proses perekaman juga. Selanjutnya, oke, kita mulai dari sini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, kita mulai pembahasan kita pada tema perubahan paradigma belajar. Mengapa dia ada kata-kata berubah gitu ya? Nah, kalau kita sudah menjalani profesi kita sebagai guru ini mungkin ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah mencapai angka 20 tahun atau bahkan lebih, maka kita akan melihat, kita akan merasakan bahwasanya ada yang berubah dalam proses pembelajaran kita di kelas. Atau mungkin bahkan di saat kita berada pada masa pendidikan dulu, di saat kita sekolah gitu ya. Mulai dari kita sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kemudian kita berada pada profesi kita hari ini sebagai guru. Nah, dulu mungkin kita akan melihat bahwasanya guru-guru kita itu adalah role model kita. Beliau adalah mungkin bisa dikatakan pusat atau sumber belajar kita. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, itulah yang akan kita terima semaksimal mungkin. Seiring berkembangnya zaman, bergulirnya waktu, maka pembelajaran itu mengalami perubahan. Jadi, tidak lagi pembelajaran itu berpusat kepada kita sebagai guru, tetapi pembelajaran itu sudah mengacu kepada bagaimana dia berpihak kepada murid. Jadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, kalau kita perhatikan, yang menjadi orientasi pendidikan itu apa? Yang menjadi orientasi pendidikan adalah selamat dan bahagia gitu ya. Jadi, bagaimana dengan nilai akademis? Apakah nilai-nilai 90, 100 yang ada di rapor kita itu tidak berguna? Nah, tidak begitu juga gitu ya. Nah, jadi inti dari pendidikan itu adalah bagaimana kita mencapai
mengiringkan keselamatan dan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Nah, jadi untuk mendapatkan hal ini, Bapak Ibu, untuk mendapatkan hal ini tidak bisa secara simsalabim seperti itu. Jadi dia dibangun dari bagaimana proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana proses belajar itu terjadi di sekolah antara kita guru dengan murid, kemudian bagaimana prosesnya itu akan sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan bagaimana budaya dalam membangun pembelajaran yang berpihak kepada murid. Supaya apa? Supaya tujuan kita tadi, orientasi kita tadi bagaimana mencapai kebahagiaan dan keselamatan itu bisa tercapai. Nah, salah satu contoh atau jalan bagaimana budaya positif itu tercapai adalah salah satu langkahnya dengan disiplin yang positif. Dari bahasanya mungkin itu akan menimbulkan suatu pertanyaan nanti gitu ya. Kenapa disiplin positif? Apakah ada lawannya begitu ya kan? Nah, karena lawan positif itu adalah negatif begitu. Nah, kita mulai kepada makna disiplin itu sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukannya, maka perlu bantuan dari luar. Nah, jadi di sini bahasanya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita begitu. Nah, berarti apa? Berarti hari ini kalau kita bawakan ke konsep di sekolah, di saat anak-anak kita harapannya mereka bisa disiplin begitu ya kan? Nah, di saat mereka belum bisa mendisiplinkan dirinya, maka butuh orang di luar dirinya, berarti lingkungan gitu ya kan, yang menjadi role-nya gitu ya, yang menjadi garis untuk mendisiplinkan beliau, untuk mendisiplinkan mereka. Berarti apa? Berarti ada unsur dari luar gitu ya, unsur X dari luar yang harus atau yang akan mempengaruhi. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar. Dia bukan dari dalam diri kita. Nah, jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun katanya kita, bahkan kita sendiri nih yang sudah guru, yang kalau dalam fase kehidupan itu adalah manusia dewasa gitu ya kan. Terkadang kita juga butuh motivasi dari luar seperti itu. Jadi tidak cukup motivasi dari dalam diri saja. Namun menumbuhkan motivasi dalam diri itu sangat penting. Nah, ini yang akan kita budayakan seperti itu. Nah, ini yang akan kita kembangkan, kita bangun dan kita kembangkan sehingga anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah mendapatkan wawasan, pengalaman sehingga dia menjadi pembiasaan dalam dirinya. Oke, selanjutnya strategi menanamkan disiplin. Nah, ini masih menurut Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa, mungkin ini hanya sebagian gitu ya, mungkin akan ada lagi yang lain seperti itu. Nah, yang pertama yaitu memberikan teladan dan pujian. Nah, kita akan lihat nanti teladan yang seperti apa, kemudian pujian yang seperti apa juga yang dia bisa menanamkan disiplin itu. Kemudian yang kedua, memberikan
teguran. Selanjutnya, melibatkan orang tua. Nah, karena masih fasenya adalah anak seperti itu ya. Kemudian, mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Selanjutnya, menggunakan sistem konsekuensi yang positif. Nah, jadi mungkin kita mengenal ada lagi strategi yang lain. Nah, sejauh itu bisa memberikan kontribusi, maka kita bisa memberikan atau kita bisa melakukannya. Nah, ini bermain ketepatan ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa baca ini, terlihat? Oke. Jadi, kalau secara secara luring kita bisa melakukan ini bersama teman kita. Namun, di saat kita sekarang daring, kita bisa juga ini membayangkan kemudian menghayalkan apa yang akan kita lakukan. Nah, Anda, diri kita, dan teman kita melakukan kegiatan cobalah buka. Jika kita adalah si A dan teman kita adalah si B. Nah, kita bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, ada yang berharga nih. Barang berharga yang sangat berharga yang akan selalu kita perjuangkan. Nah, kita, Anda, saya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan. Nah, sementara si teman kita, si B ini, dia mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi gitu ya, memarahi, menggoda, menggelitik gitu ya. Bahkan mungkin menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, sekiranya nih kita berada pada posisi ini, posisi studi kasus ini, kira-kira kita akan seperti apa? Apakah kita akan menjadi orang yang kuat memegang kepalan tangan kita? Artinya apa? Kita menjaga bagaimana hal yang berharga di dalam diri kita tadi ini tetap berada dalam genggaman tangan kita seperti itu. Atau kita akan membiarkan orang lain melepaskan hal yang paling penting dalam hidup kita tadi. Nah, jawabannya itu ada pada diri kita. Seandainya kepalan tangan kita ini terbuka oleh teman kita tadi, berarti kuasa terhadap diri kita berada di lingkungan kita. Jadi ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi kita. Tetapi kalau kepalan kita ini tidak terbuka, artinya yang paling berharga dalam diri kita ini tadi masih berada dalam genggaman kita, berarti yang mempunyai kuasa terhadap diri kita adalah kita sendiri. Nah, yang menentukan itu adalah siapa? Itu adalah diri kita masing-masing. Itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kebutuhan kita bermain di sana. Apakah sudah terpenuhi dengan baik? Atau mungkin ada hal-hal yang belum seperti itu. Nah, jadi ini hanya semacam simulasi gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwasanya selain diri kita, ada yang berkuasa memberikan pengaruh sehingga dia akan menjadi pengaruh dalam diri kita. Nah, seperti itu juga kalau kita bawakan ke anak-anak kita. Dia sudah baik nih dari rumah. Di lingkungan rumah sudah terdidik dengan baik. Nah, saat dia keluar dari rumah, masih di jalan, sampai di sekolah, akan ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhinya. Nah, itulah tadi si B tadi gitu ya. Nah, apakah dia akan tergoda? Apakah dia akan terkontaminasi? Itu tergantung dalam
dari dalam dirinya. Nah, jadi akan saling mempengaruhi gitu ya, akan saling mempengaruhi. Jadi faktor internal dan faktor eksternal itu akan saling berpengaruh, akan saling mempengaruhi. A akan mempengaruhi B, B akan mempengaruhi A. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada tema motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita mulai dari ya anak-anak sampai kita sebagai manusia dewasa, apapun kegiatan yang kita lakukan itu ada yang mendasari. Jadi pertama, dikatakan motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi supaya tidak kena hukum nih, nah begitu ya kan. Jadi dia melakukan A begitu. Dia akan melakukan B supaya tidak terhukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bagaimana kalau seandainya dia melakukan sesuatu itu, dia mendapatkan imbalan seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi antara 1, 2, dan 3 ini akan berbeda actionnya. Jadi kalau untuk menghindari hukuman kita saja nih ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan ini atau tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, biasanya anak-anak apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah kena hukum? Apa yang akan terjadi kalau seandainya saya terlambat ke sekolah? Nah, apakah kena hukum? Nah, jadi motivasi melakukan sesuatu itu yang karena menghindari hukuman. Kemudian, kalau dia untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, yang ada dalam dirinya adalah pemikiran apa yang akan saya dapatkan. Nah, sama seperti kita melakukan sesuatu, dengan melakukan itu kita berharap A misalnya. Nah, berarti kita berada pada fase atau pada posisi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi ini mulai kepada adanya pemahaman dalam diri. Jadi tidak lagi untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita ini punya yang namanya kebutuhan. Nah, apalagi kita ya, ibu-ibu, emak-emak, ntar lagi Sabtu Minggu mau ke pasar gitu ya kan. Nah, jadi seluruh tindakan yang manusia, seluruh tindakan kita ini, dia punya tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin A, maka langkah-langkah untuk mendapatkan A itu akan kita lakukan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau bahkan lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi menurut para ahli itu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Jadi inilah yang akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sehingga kehidupan kita tetap berjalan seperti itu.
Nah, jadi bagaimana dia bisa berjalan dengan baik? Maka kelima hal ini sejatinya harus terpenuhi. Nah, kita bekerja begini dan begitu ya, pergi pagi pulang sore, itu adalah untuk memenuhi semua kebutuhan kita, kebutuhan yang secara alami itu sangat kita perlukan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada studi kasus. Roni seringkali meminta dengan paksa bekal makan siang teman sekelasnya. Bu Reni sebagai wali kelas kewalahan menghadapi sikap Roni. Berkali-kali diingatkan, Roni masih saja melakukan hal yang sama. Akhirnya, Bu Reni memanggil Roni untuk menanyakan alasannya. Nah, ini mungkin adalah suatu mungkin bisa jadi pernah kita temukan begitu ya. Bisa jadi pernah kita temukan. Oke, sebentar Bapak Ibu sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa pikirkan gitu ya. Kira-kira di saat Roni ini dipanggil oleh Ibu Reni, jawaban yang akan diberikan oleh Roni apa begitu ya? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal yang mungkin pernah atau pernah kita temukan mungkin begitu ya. Nah, kira-kira alasannya nanti Roni itu apa gitu ya? Mungkin bisa jadi di saat dia memaksa namanya bekal makan siang, berarti kondisinya dia mungkin tidak membawa begitu ya. Nah, mungkin kita akan lihat sambil menjelaskan, sambil kita melihat bagaimana maksud dari masing-masing kebutuhan tadi. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu meliputi yang pertama kesehatan. Kita sangat butuh yang namanya kesehatan. Kemudian rumah, tempat tinggal, makanan, kemudian perasaan aman, nyaman gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau seandainya ini Bapak Ibu, jawaban si Roni setelah ditanya oleh wali kelasnya Bu Reni, misalnya dia menjawab, dia tidak punya bekal makan siang yang disiapkan oleh orang tuanya di rumah. Karena memang tidak ada begitu. Berarti kondisinya sekarang apa? Si Roni sedang memenuhi kebutuhannya yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi seperti itu. Jadi, dia akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi, di saat dia butuh nih makan, maka dia akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan kebutuhan tadi. Terlepas dari cara itu benar atau tidak benar. Nah, itu mengenai kasus si Roni tadi. Jadi kalau seandainya jawabannya karena dia tidak punya makanan, maka dia sedang memenuhi kebutuhannya yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita lanjutkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, jadi kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, itu akan sangat mempengaruhi juga proses belajar anak-anak. Jadi di saat dia mungkin kurang mendapatkan di rumah, ya, di saat ini kan harusnya kita dapatkan di rumah gitu ya. Nah, maka dia akan mencari peralihan yang lain. Mungkin kita pernah menemukan
anak-anak dengan kasus caper gitu ya, cari perhatian. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana dia ingin diterima, ingin mendapatkan kasih kasih sayang. Nah, untuk kasus si Roni, bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhannya yang kedua, yaitu akan kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dengan dia ditegur oleh gurunya nanti akan melapor ke orang tua gitu ya kan. Nah, maka orang tuanya akan memberikan perhatian seperti itu. Bisa jadi orang tuanya sangat sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan, oh anaknya ini bawa bekal apa tidak, seperti itu. Nah, itu untuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasinya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi kebutuhan akan diakui gitu ya. Nah, jadi lingkungan mengakui keberadaannya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita juga seperti itu sebagai manusia dewasa, kita ingin diakui. Ada anak-anak yang dia bergejolak karena apa? Karena mungkin orang melihat dia itu karena orang tuanya, karena pekerjaan orang tuanya, seperti itu ya. Nah, sementara dia butuh dipandang sebagai dirinya sendiri. Dia diperhatikan, dia diakui kompetensinya dan diakui prestasinya. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dia diberi kebebasan begitu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Butuh rasa senang seperti itu. Nah, jadi kebutuhan ini ya bisa dengan bermain, tertawa begitu ya. Kalau anak-anak ya dalam dia belajar, dia bermain, itu adalah kebutuhan dasarnya yang oleh kita orang dewasa itu tidak boleh kita larang seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita menuntunnya seperti kata Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau dia merasa senang dengan apa yang dia lakukan, dengan melihat orang melakukan itu dia senang, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, karena kita bicara tadi bagaimana menciptakan nantinya, ujungnya, goalsnya adalah budaya yang positif di lingkungan sekolah kita, maka ini adalah hal yang sangat penting. Ada 5 posisi kontrol guru, kita sebagai guru. Pertama, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah buka nih pelatihan mandiri di PMM kita, itu di topik disiplin positif itu, ini videonya sangat banyak sekali. Jadi, bagaimana seorang guru itu kalau dia berada pada posisi sebagai penghukum. Dan ini bisa dikatakan pernah atau mungkin sering, jarang kita lakukan. Nah, kita sendiri yang akan merasakan gitu ya. Kita apakah tipe penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita adalah tipe guru yang
enjoy gitu ya, menjadi teman bagi murid-murid kita, atau kita tipenya yang pemantau? Wah, kita tengok saja gitu ya kan, apa yang akan dia lakukan? Atau kita adalah tipe manajer. Nah, kalau manajer itu seperti apa gitu ya kan? Nah, pemantau seperti apa lagi? Nah, itu ada dalam diri kita. Dan terkadang sejatinya gitu ya, sejatinya kita sudah memerankan semua posisi ini. Kadang kita menghukum, kadang kita membuat mereka rasa bersalah, ada di satu posisi juga kita menjadi teman bagi mereka, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, idealnya posisi kita adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pada posisi ini mengacu pada restitusi. Nah, nanti kita akan melihat restitusi itu yang seperti apa begitu ya. Sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi kita mungkin baru mendengar namanya saja begitu ya. Nah, kemudian menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Dengan restitusi akan menggiring murid untuk komitmen dengan keyakinan kelas yang disepakatinya bersama. Nah, satu lagi yang mungkin baru bagi kita adalah keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan dalam kehidupan? Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Bapak Ibu, kenapa kita pakai helm pakai motor? Saat kita berangkat ke sekolah, kita pakai helm, pakai jaket, safety-nya luar biasa begitu ya kan? Nah, apa yang ada dalam pikiran kita dengan kita melakukan tindakan tersebut? Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan pemantik begitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau kita menjawab dari pertanyaan itu adalah untuk keselamatan, demi keamanan, dan itu tumbuh dari dalam diri kita, maka itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi, di saat kita meyakininya, itu akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau sudah dari dalam diri kita, maka kita tidak akan lagi perlu berkuar-kuar menghabiskan energi misalnya untuk mengumpulkan anak di lapangan, begitu ya kan? Untuk menyuruh anak belajar. Kenapa? Karena nilai-nilainya sudah dari dalam dirinya, sudah menjadi keyakinan dari dalam dirinya. Oke, selanjutnya ini adalah langkah-langkah ya, Bapak Ibu, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, berarti umum gitu ya. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bentuk kalimat positif gitu ya. Jadi tidak ada kata larangan. Selanjutnya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Selanjutnya yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti apa? Berarti itu adalah hasil diskusi bersama. Itu muncul dari diri mereka, kemudian mereka sepakati, mereka masukkan dalam hati mereka, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ada proses evaluasi.
Seandainya itu sudah berjalan, mungkin perlu yang lain lagi, tidak itu lagi, seperti itu. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Mungkin sebelum kita ini ya, saya mau record dulu. Silakan dibaca Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan segitiga restitusi. Menurut ilmuwan, menurut para ahli, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut para ahli. Adapun segitiga restitusi itu, karena dia namanya segitiga, berarti seginya ada 3 begitu ya. Ada 3 sisi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga mampu membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan hanya proses dialog gitu ya kan, berarti apa? Berarti ya cerita-cerita gitu ya kan. Cerita-cerita antara guru atau orang tua dengan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ada 3 tahapan restitusi seperti namanya, karena dia adalah segitiga gitu ya kan. Nah, jadi ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama, dari yang paling bawah, dari dasar gitu, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana proses ini terjadi? Ini sudah kita lakukan. Saya yakin kita sudah melakukannya. Di saat anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, suatu tindakan yang mungkin kurang tepat, kita sudah melakukan. Tapi mungkin kita tidak menyebutnya dengan nama segitiga restitusi dan kita belum sampai mungkin pada keyakinan kelas gitu ya kan. Nah, kita belum memaknainya sampai selesai seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Jadi di saat ada kita menemukan si anak sedang berada pada suatu permasalahan, maka yang pertama dilakukan oleh seorang guru itu adalah menstabilkan identitas. Memberikan keyakinan kepada dia, penekanan bahwasanya setiap manusia itu pernah melakukan suatu kesalahan. Dan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa dilakukan. Kemudian di saat kita validasi, kita akan bertanya biasanya kepada anak, apa yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut? Apa motivasinya? Kemudian, adakah cara lain gitu ya? Cara lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, baru kita berada pada posisi yang ketiga, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi gitu ya. Misalnya dia mengganggu temannya. Di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas saling menghargai misalnya sesama teman. Maka mengganggu teman itu adalah tindakan yang tidak mencerminkan menghargai sesama teman. Nah, jadi mengembalikan nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi menyadarkan kembali si anak untuk sebenarnya yang benar itu begini loh begitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sampai di situ ya tentang materi kita budaya positif. Sedangkan ini adalah implementasi yang sudah mungkin masih awalan gitu ya, yang saya lakukan dari mendapatkan materi kemudian ke
pemahaman, kemudian mengimplementasikannya dalam dalam kehidupan atau dalam ruang kelas kita. Nah, ini mungkin yang pertama, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, mungkin kalau saya melakukan eh, pembelajaran mungkin hari ini adalah bagaimana kita mengikuti trennya anak-anak. Di saat kita tidak bisa melarang mereka untuk memegang gadgetnya, maka memanfaatkan itu adalah salah satu solusi. Di saat mereka curi-curian, kita menjelaskan di depan, mereka tetap menatap HP-nya, maka alangkah baiknya ajak mereka letakkan HP di atas meja, mari kita buka. Belajarlah pakai HP. Nah, itu ya. Jadi dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, pengalaman yang saya dapatkan dalam implementasi budaya positif, membuat keyakinan kelas kalau kita yang bukan wali kelas mungkin gitu ya. Nah, kita yang guru mata pelajaran. Nah, mungkin keyakinan yang kita dapatkan di sini adalah bagaimana kesepakatan kita di saat jam pelajaran kita dengan anak-anak. Apa yang kita harapkan, apa yang anak harapkan, sehingga bertemu suatu kesepakatan. Kemudian yang ketiga, melakukan tahapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini baru tahap awal. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita hari ini belajar, besok pagi menerapkan, besoknya lagi akan sesuai dengan yang kita harapkan, itu belum akan terjadi. Karena apa? Karena judulnya tadi adalah budaya. Budaya itu tercipta dalam kurun waktu yang tidak singkat. Itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan di awal kita sudah mengeluh begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, mengambil peran sebagai manajer dalam posisi kontrol guru. Ini juga tidak bisa serta-merta. Seringnya kita apa? Ya, mungkin sebagai teman bisa gitu ya. Membuat rasa bersalah bisa. Yang paling bisa lagi marah gitu ya. Nah, sebagai penghukum, sehingga apa? Sehingga kita sakit kepala sendiri begitu ya kan. Nah, harusnya kan kita juga enjoy datang ke sekolah. Oke? Nah, itu ya 1, 2, 3, 4 dari implementasi yang sudah berusaha saya lakukan dari pemahaman materi budaya positif. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Neneng sebagai moderator. Ya,
Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Darwisa. Sangat baik sekali di saat kita, eee, mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya, di saat kita mendapatkan sesuatu yang baru kemudian kita pelajari, menurut saya ini bukan juga sesuatu yang sangat-sangat baru sekali gitu ya kan. Kita biasa melakukan ke anak-anak, oh kalau ibu nanti kalau di jam pelajaran ibu atau karena saya bukan wali kelas mungkin ya, misalnya kita hadir tepat waktu. Nah, kita hadir tepat waktu. Nah, dulu dulu biasanya kita akan mengatakan kepada anak, tidak boleh terlambat 10 menit di jam ibu. Kalau terlambat 10 menit ibu buat alfa. Nah, itu adalah peraturan. Peraturan yang isinya yang kalimatnya itu adalah kalimat negatif, kalimat larangan. Nah, dalam keyakinan kelas itu dia tadi ada ya tadi apanya? Panduannya. Nah, bagaimana kita memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi dia lebih umum. Jadi misalnya di saat sebenarnya anak-anak bisa memahami dengan baik, kita hadir tepat waktu. Nah, itu adalah nilai-nilai yang universal, yang umum. Jadi pikiran kita adalah pikiran positif. Kita bisa hadir tepat tepat waktu. Nah, itu adalah satu di antara contoh keyakinan kelas. Misalnya lagi, keyakinan kelas itu seperti apa ya? Bu Neneng biasanya kalau kita buat di kelas itu kan seperti kayak poster begitu ya kan. Nah, keyakinan kelas 11 TKR misalnya gitu. Satu, saling menghargai antar teman. Dua, misalnya apa lagi misalnya dua, hadir tepat waktu misalnya yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Bisikan anak saya tidak membuang sampah sembarangan gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya hanya bermain kata ya, hanya bermain bermain kata. Jadi bagaimana menjadikan yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi yang ada dalam pikiran kita dan pikiran anak-anak kita itu adalah sesuatu yang positif, membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, akan muncul lagi pertanyaan, kenapa hari ini kita masih belum menemukan hal itu? Misalnya sampah saja gitu ya kan? Nah, itu sangat sulit sekali mm, membuang sampah pada tempatnya. Karena tidak muncul dari dalam hatinya, tidak menjadi keyakinan dalam dirinya. Hanya sebuah peraturan, ya, hanya sebuah peraturan. Di saat kita sudah, oh daftar piket ada, berarti sejatinya idealnya kelas itu setiap hari harus bersih ya kan, karena piket harian ada. Tetapi apa yang terjadi di saat kita masuk misalnya wali kelas atau guru mata pelajaran, oh kelasnya kotor, kelasnya berantakan, berarti apa? Berarti belum melaksanakan keyakinan kelasnya, seperti itu Bu Darwisa. Jadi itu eh, item-itemnya ya yang bisa kita masukkan. Sebenarnya sangat banyak. Jadi apa namanya, panduannya ya seperti ini. Jadi dia lebih abstrak. Abstrak itu apa? Nah, jadi dari pemikiran. Jadi tidak tidak begitu seperti kalimat larangan seperti itu. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing, yang sudah melakukan, yang sudah membuat bersama murid-murid, bersama anak-anak. Kami persilahkan. Silahkan Bu Neneng.
Iya, Masya Allah ya luar biasa. Sepertinya nggak ada ya. Oke, cukup.
Insya Allah cukup. Sesuai. Cakep dulu ya, baru sesuai. Sesuai. Cakep. Masya Allah, luar biasa.